Tugas analisis instrumen. Saat ini saya akan mereview jurnal tentang validasi metode dan analisis kandungan timbal di dalam produk lipstik yang dijual di e-komersial menggunakan spektrofotometer serapan atom atau AAS. Lipstik merupakan salah satu kosmetik yang digunakan untuk memberi warna dan sentuhan artistik pada bibir sehingga dapat meningkatkan estetika dalam tata rias wajah. Saat ini lipstik sudah sangat mudah didapatkan, yaitu dapat dicari secara online. Banyak sekali e-commerce yang digunakan untuk menjual belikan kebutuhan sehari-hari termasuk lipstik. Namun, lipstik yang dijual di e-commerce belum dapat dijamin keamanannya karena belum diketahui bahan apa saja yang terkandung di dalam produk tersebut. Dan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, lipstik yang aman adalah yang tidak mengandung bahan pencemar yang berbahaya seperti timbal yang melebihi 20 ppm. Di dalam penelitian ini, kita akan menggunakan AAS. Nah, apa sih itu AAS? Metode AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry adalah metode analisis yang digunakan untuk menghitung jumlah unsur logam dan metaloid di dalam sampel. Metode ini bekerja dengan cara mengukur penyerapan radiasi oleh atom bebas yang berada di dalam fase gas. Berikut ini adalah prinsip kerja metode AAS. Sampel dikeringkan pada suhu rendah, komponen organik dilepaskan melalui pirolisis, sampel diatomisasi pada suhu tinggi, sampel diradiasi dengan sumber cahaya, dan intensitas radiasi yang dihasilkan dideteksi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam metode AAS. Di antaranya, sampel harus berupa larutan. Kemudian, sebelum dianalisis, sampel perlu diproses terlebih dahulu. Yang ketiga, untuk mendapatkan hasil yang optimal, instrumen spektroskopi absorpsi atom perlu disesuaikan. Yang keempat, unsur-unsur dideteksi secara berurutan. Yang kelima, metode ini tidak cocok untuk uji penyaringan. Beberapa parameter yang dapat dianalisis menggunakan metode AAS diantara lain yaitu timbal, besi, seng, tembaga, perak, emas, nikel, natrium, merkuri, dan aluminium. Kita masuk pada metode penelitian. Tentu saja kita memerlukan alat dan bahan. Nah, bahan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sampel lipstik. Berbagai merek yang akan diuji, HNO 365% PA, HCl 37% PA, larutan standar PB, NO3, 2, KL, NaOH, HCl, NH4OH, Aquades, dan Aquabi destilata. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah spektrofotometer serapan atom, Shimadzu tipe AA688OF, lemari asam, neraca analitik hot plate, pipet mikro, kertas saring, Wetman nomor 42, serta alat gelas laboratorium. Hasil dan pembahasan. Sampel yang diambil ada 6 sampel, bisa dilihat dalam tabel yang pertama. Kemudian kita masuk pada analisis kualitatif. Sampel yang telah melalui pengancuran dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada analisis kualitatif dilakukan uji tabung reaksi dengan hasil seperti pada tabel kedua. Nah, dari data tersebut dinyatakan bahwa hanya sampel C, D, E, dan F yang menimbulkan endapan putih ketika ditambahkan reagen NaOH 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung logam timbal berdasarkan reaksi setelah ditambahkan HCl 0,1, semua sampel menghasilkan endapan putih. Hal ini menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung logam timbal berdasarkan reaksi tersebut. Pada penambahan NH4OH 6
Hanya sampel C, D, dan E yang menghasilkan endapan putih. Hal ini menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung logam timbal berdasarkan reaksi tersebut. Pada penambahan larutan Kl, hanya sampel E yang menghasilkan endapan kuning. Hal ini menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung logam timbal berdasarkan reaksi tersebut. Menurut Maria, tentang prinsip kerja alat AAS, apabila cahaya dengan panjang gelombang resonansi dilewatkan melalui nyala api yang mengandung atom-atom yang sesuai, maka sebagian cahaya akan diserap dan jumlah penyerapan akan berbanding lurus dengan jumlah atom pada keadaan dasar nyala api. Nah, dari data absorbansi yang diperoleh, semua sampel memiliki serapan lampu katode timbal dengan panjang gelombang 3,3 nanometer. Hal ini menunjukkan bahwa semua sampel mengandung logam timbal. Akan tetapi, pada tabung reaksi beberapa sampel menunjukkan hasil yang negatif. Hal ini dikarenakan jumlah logam timbal pada sampel sangat sedikit sehingga tidak dapat dideteksi dengan metode konvensional seperti pada tabung reaksi. Kalau tadi kita telah membahas analisis kualitatif, saat ini kita masuk pada analisis kuantitatif. Konsentrasi sampel yang diperoleh dari hasil pengencuran diukur menggunakan spektrofotometri serapan atom pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Windaryati menyatakan bahwa kurva kalibrasi harus selalu dilakukan setiap kali melakukan analisis sampel. Pengukuran kandungan sampel dalam penelitian ini dilakukan pada waktu yang berbeda dengan pelaksanaan validasi metode, sehingga dibuat kembali kurva baku dengan prosedur yang sama. Data kurva baku untuk analisis kuantitatif sampel yang diperoleh ditunjukkan pada tabel berikut. Bisa dilihat konsentrasi dan absorbansinya. Gambar di bawah menunjukkan bentuk kurva baku yang diperoleh. Persamaan kurva baku yaitu Y sama dengan 0,0172X dikurang 0,0111 yang menunjukkan kemiringan atau B sebesar 0,0172 dan intercept A sebesar min 0,0111. Tabel di atas menunjukkan rata-rata konsentrasi yang terukur pada sampel A, B, C, D, E, dan F masing-masing sebesar 33,29 ppm, 33,58 ppm, 35,03 ppm, 38,37 ppm, 39,39 ppm, dan 32,99 ppm. Merek lipstik A sampai F yang diteliti tidak aman untuk penggunaan sehari-hari karena kandungan timbal di dalamnya melebihi ketentuan yang ditetapkan BPOM, yaitu kurang dari 20 ppm. Presentasi presisi sampel A, B, C, D, E, dan F masing-masing sebesar 0,62%, 0,61%, 0,59%, 1,07%, 0,52%, dan 0,62%. Berdasarkan referensi yang digunakan, yaitu AOAC menetapkan persen presisi yang baik untuk konsentrasi satuan 10 ppm adalah kurang dari 7,3%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran ke-6 sampel ini mempunyai akurasi prosedur analisis yang baik. Kita masuk pada kesimpulan yang didapatkan. Nah, berdasarkan hasil penelitian linearitas parameter validasi sebesar 0,9959%, akurasi seluruhnya berada pada rentang 80-110%. Presisi kurang dari 11% serta angka LOD dan LOQ masing-masing sebesar 0,630 ppm dan 1,908 ppm, sehingga metode analisis yang digunakan telah tervalidasi. Seluruh sampel mengandung logam timbal. Rata-rata kadar timbal yang terkandung di dalam lipstik yang dijual di e-commerce merek A sampai F adalah seperti yang telah tertera pada PPT ini, sehingga
dapat disimpulkan bahwa merek lipstik A, B, C, D, E, dan F mengandung lebih dari 20 ppm logam timbal, sehingga sangat tidak aman untuk penggunaan sehari-hari. Demikian hasil presentasi saya. Diucapkan banyak terima kasih.